Gempar, Australia batalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Zionis ngamuk, bos. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan tidak akan lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Dengan adanya keputusan ini, otomatis membatalkan kebijakan dari mantan Perdana Menteri Scott Morrison pada tahun 2018 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hari ini pemerintah Australia telah menegaskan kembali posisi lama Australia bahwa Yerusalem adalah masalah status akhir yang harus diselesaikan sebagai bagian dari negosiasi damai antara Israel dan rakyat Palestina. Kata Wong dikutip dari Al Jazeera pada Selasa 18 Oktober 2022. Dia juga menambahkan kedutaan Australia akan tetap berada di Tel Aviv karena itu alih-alih merusak hubungan yang telah dijaga. Tapi Australia berjanji akan membantu menyelesaikan konflik dua negara itu, yaitu Palestina dan Israel. Israel dan negara Palestina masa depan harus hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dalam perbatasan yang diakui secara internasional, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik tajam pernyataan Australia yang baru dilayangkan pada hari Selasa. Menurut dia, langkah Australia terlalu tergesa-gesa dan seakan memaksakan. Kami hanya bisa berharap bahwa pemerintah Australia mengelola hal-hal lain dengan lebih serius dan profesional, kata Lapid. Menurut Lapid, Yerusalem selamanya akan menjadi ibu kota abadi dan milik Israel, sehingga tidak satu pun yang bisa mengubah keadaan tersebut. Diketahui beriringan dengan pernyataan Lapid, Israel telah memanggil Duta Besar Australia untuk mengajukan protes resmi. Lain Israel dan lain Palestina, Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina Hussein Al-Sheikh memuji keputusan Australia dalam penolakannya mengakui Yerusalem sebagai wilayah dan ibu kota Israel. Kami menyambut baik keputusan Australia sehubungan dengan Yerusalem dan seruannya untuk solusi dua negara sesuai dengan legitimasi internasional, kata Al-Sheikh. Sebelumnya diketahui mantan Perdana Menteri Australia Morrison sempat mengumumkan pemerintah konservatifnya dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu dilakukan setelah ada dukungan dari Amerika Serikat dalam pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sejauh ini Israel menganggap seluruh kota termasuk sektor timur yang dicaploknya setelah Perang Timur Tengah pada tahun 1967 sebagai ibu kota hak. Namun demikian, di sisi lain, penolakan langkah Israel dan dukungan terhadap Palestina mulai gencar berdatangan. Hal itu membuat panik Zionis. Gempar, pria Palestina habisi tentara-tentara wanita Israel di Yerusalem. Seorang warga Palestina melepaskan tembakan ke pos pemeriksaan militer Israel di Yerusalem Timur pada Sabtu malam. Pihak berwenang Israel mengatakan seorang tentara wanita Israel dan beberapa lainnya dihabisi dan 3 orang lainnya juga terluka. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah sepasang remaja Palestina dihabisi dalam serangan militer Israel di tepi barat yang diduduki. Ini adalah pertumpahan darah terbaru dalam putaran pertempuran paling mematikan di daerah itu dalam 7 tahun. Itu juga terjadi kurang dari 24 jam sebelum Israel mulai merayakan liburan Sukkot selama seminggu, saat puluhan ribu orang Yahudi mengunjungi kota suci itu. Penembakan pada Sabtu malam terjadi di sebuah pos pemeriksaan dekat kamp pengungsi Swafat di Yerusalem Timur. Polisi mengatakan penyerang keluar dari mobil dan melepaskan tembakan, menyebabkan luka serius pada beberapa tentara wanita dan seorang penjaga keamanan sebelum berlari ke kamp. Tentara Israel pada minggu kemarin mengumumkan bahwa tentara itu berusia sekitar 19 hingga 20 telah meninggal dunia. Polisi Israel juga mengatakan 2 anggota unit polisi paramiliter perbatasan terluka ringan oleh pecahan peluru. Polisi Israel juga mengatakan mereka sedang mencari pelaku dengan pasukan khusus dan sebuah helikopter terlibat dalam pencarian itu. Seperti diketahui, Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan mencaplok daerah itu dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.
Zionis menganggap seluruh kota termasuk Yerusalem Timur rumah bagi situs-situs suci terpenting kota itu. Sebagai ibu kotanya, Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Israel telah melakukan serangan penangkapan setiap hari di tepi barat yang diduduki sejak serangkaian serangan mematikan Palestina di dalam wilayah Israel. Sebagian besar kegiatan militer telah difokuskan di kota-kota Palestina, Jenin, Nablus, dan juga tepi barat utara. Sebelumnya pada Sabtu, militer Israel menembakkan dan menghabisi remaja selama serangan penangkapan di kamp pengungsi Jenin. Namun hal itu dibalas langsung oleh para pasukan di Palestina seperti Hamas, Fatah, dan juga Jihad Islam Palestina. Heboh, tanah Yerusalem tunjukkan fenomena tak biasa, warga Israel kabur ketakutan. Di tengah konflik yang memanas antara Israel dan Palestina, fenomena alam tak biasa membuat gempar Israel. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di parkiran pusat medis Shari Zadek yang menelan atau membuat sejumlah mobil diparkir terperosok. Direktur rumah sakit itu memperkirakan lubang menganga ini disebabkan oleh penggalian terowongan jalan raya di dekatnya. Lubang ini diduga telah terbentuk sebagai hasil dari pekerjaan konstruksi di dekatnya untuk rute baru di pintu Yerusalem. Menurut laporan media membahas sebuah terowongan yang sedang dibangun yang juga berada di bawah rumah sakit dan tempat parkir tampaknya sebagian runtuh. Bahkan sebuah video dari insiden itu menunjukkan beberapa mobil jatuh ke dalam lubang besar ketika tempat parkir terbuka tanpa peringatan sebelumnya, dan warga Israel yang berada di sana mengalami ketakutan dengan fenomena tak biasa itu. Video yang diberikan di media sosial menunjukkan mobil-mobil jatuh ke dalam lubang yang semakin besar saat dindingnya runtuh. Sebelumnya, ataupun ribuan warga di Kroasia takut ditelan bumi setelah ratusan lubang besar akibat longsor yang terbentuk di daerah yang dilanda gempa kuat 2 bulan lalu terakhir. Lebih dari 35.000 rumah dan 4.550 tempat bisnis rusak oleh gempa bumi yang kuat dan gempa susulan dari 5 kematian dilaporkan sebagai akibat dari fenomena alam tersebut. Kini warga yang tinggal di daerah bencana sangat prihatin dengan ratusan lubang besar yang terus bermunculan karena bisa memberikan dampak yang lebih parah, ungkapnya.